Ada sebuah kisah seorang muslimah yang selamat dari pelecehan seksual. Dia selamat lantaran ia berdoa. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ruqyah terdiri dari beberapa doa. Ruqyah juga berarti perlindungan diri ataupun perbentengan. Hari ini kita akan membahas kekuatan daripada doa itu sendiri. Pada suatu hari, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah doa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Banyak di antara kita yang meremehkan doa, menganggap setiap masalah dapat diselesaikan dengan usahanya sendiri. Tidak perlu doa, merasa tidak penting untuk berdoa, cukup dengan usaha saja. Meremehkan doa, apalagi mengabaikannya, bukanlah sikap seorang mukmin yang sejati. Seorang yang beriman yang meyakini adanya Allah Ta'ala yang mengatur segala sisi kehidupan manusia dan alam semesta. Seorang yang beriman akan senantiasa menyertakan Allah dalam setiap ikhtiar ataupun usaha yang dilakukan. Setiap persoalan atau masalah hidup akan selalu dicarikan solusinya untuk diselesaikan dengan diiringi doa. Doa adalah kekuatan yang dahsyat dan bermanfaat untuk membantu menyelesaikan persoalan hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan untuk menyuruh orang mukmin agar senantiasa banyak berdoa dalam setiap kondisi, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Beliau mengingatkan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdoa kepada Tuhanmu di saat kamu senang, sesungguhnya Allah berkata, barang siapa berdoa memohon kepadaku di waktu dia senang, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu ia kesulitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata seorang mukmin. Ada sebuah kisah seorang muslimah yang selamat dari pelecehan seksual. Dia selamat lantaran ia berdoa. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Di suatu hari wanita ini berjalan pulang dari bekerja yang agak kemalaman. Suasana jalan sepi. Ia pun melewati jalan pintas. Di ujung jalan pintas, dia melihat ada sosok pria. Perasaan muslimah ini agak was-was karena sekilas raut pria itu agak mencurigakan yang seolah ingin mengganggunya. Namun dia berusaha tetap tenang dan zikirullah untuk mengingat Allah, membaca doa kalimatullah. Kemudian dia melanjutkan dengan terus membaca ayat kursi berulang-ulang dan terus berjalan. Keesokan harinya, muslimah itu melihat berita kriminal. Ada seorang wanita melintas di jalan yang sama, dan wanita itu melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di jalan lorong yang gelap itu, dan pelakunya tertangkap. Karena penasaran, muslimah itu pun datang ke kantor polisi. Dia pun sempat berdialog dengan penjahat itu. Muslimah itu bertanya,
apakah Anda melihat saya? Saya semalam juga melewati jalan itu beberapa menit sebelum wanita yang kau perkosa itu. Mengapa Anda hanya mengganggu dia, tapi tidak dengan saya? Mengapa Anda tidak berbuat apa-apa waktu itu saya sendirian? Lalu penjahat itu menjawab, tentu saja saya melihatmu tadi malam. Saya tidak berani mengganggu Anda. Saya melihat ada 2 orang besar di belakang Anda, di sisi kiri dan juga di sisi kanan di belakang Anda. Lalu muslimah itu tidak bisa melanjutkan kata-kata. Hatinya penuh syukur dan terus mengucapkan syukur. Kakinya bergetar. Mendengar penjelasan dari pelaku pemerkosa itu, ia langsung menyudahi interviewnya. Wanita itu meminta keluar dari ruang itu oleh polisi. Itulah kisah seorang muslimah yang selamat lantaran doa, membaca ayat kursi untuk perlindungan dan keselamatan. Dan Allah memberikan perlindungan dan keselamatan dengan cara-cara Allah Ta'ala yang sebaik-baik pemberi perlindungan. Semoga kita semua tidak pernah lelah dan bosan untuk berdoa kepada Allah setiap saat. Jika apa yang diharapkan belum terwujud, itu bukan berarti tidak terkabul. Seorang mukmin mesti banyak berdoa dan yakin doanya bakal terkabul. Semakin banyak berdoa, semakin Allah dekat dengan kita. Ketika Allah sudah dekat dengan kita, setiap permintaan apapun akan dikabulkan oleh Allah. Allah itu dekat dan pertolongan Allah sangat cepat dan tepat. Semoga kita semua bisa mengamalkan doa dan istiqomah hingga kita meraih husnul khotimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.